kurang lebih ada 9 syarat diijabahnya doa. Yang paling pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas teman-teman? Lawan riya. Kapan kita melakukan ibadah untuk makhluk supaya dipuji, kita lagi berdoa setan bisikin, tuh orang di sebelahmu lagi lihat, berdoalah lama-lama. Sujudlah, jangan angkat kepalanya, tunggu lagi dilihat, tunggu difoto, tunggu ini dan itu. Waswas syaitan. Dan ingat, semua ibadah kata ulama akan terlintas riya. Yang paling pertama syaitan lintaskan riya dulu. Karena riya ini senjata pamungkas. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya, mau pamer, melakukan ibadah karena makhluk, maka sudah syirik. Ditolak sama Allah. Makanya teman-teman kita harus menjaga keikhlasan ini. Kalau dasarnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah di depan umum, kita kerjakan depan umum. Kalau dasarnya diperintahkan tersembunyi, sembunyikan. Contoh, kita kayak hadiri majelis ilmu begini, rame-rame, sholat berjamaah, haji, umrah, jihad. Memang begitu, cari nafkah, kita di luar. Memang depan umum. Tinggal kita kontrol niat kita ikhlas. Tapi kalau ibadah itu memang dasarnya tersembunyi, kayak sholat tahajud, sholat duha, zikir, orang tidak dengar, berdoa, jangan dipamer, jangan dibilang, jangan diperlihatkan ke orang lain. Selesai, nggak ada yang tahu. Saya berbagi di poin ini teman-teman sekalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Dia subhanallah, kalau lakukan satu ibadah, dia kebanyakan selalu tutup mukanya dengan imamah. Jadi kepalanya di imamah, ada sisa kainnya ditutup lagi wajahnya. Termasuk di kancah jihad. Satu waktu pernah pasukan muslimin berangkat untuk melawan pasukan Romawi. Di zaman beliau. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar. Ya. Maka dia berada di belakang sekali pasukan. Dan dia sengaja pakai imamah yang tebal, lalu alisnya ditutup sama dia. Dan kalau pak mata di bawah hidungnya juga, di bawah matanya juga ditutup. Orang kalau pakai cadar atau pakai imamah seperti ini, kalau alisnya kelihatan masih bisa dikenal, oh ini si fulan. Tapi kalau ditutup alisnya, cuma bola mata, susah dikenal. Lalu dia berada di belakang sekali pasukan. Nggak ada yang tahu dia. Subhanallah, itu pasukan muslim ketemu sama pasukan kafir. Rupanya ada dari pasukan Romawi, satu orang berotot, badannya besar, memegang pedang yang sangat besar. Dan dia tunjukkan keterampilannya di depan pasukan muslimin. Banyak umat Islam yang takut menghadapi dia. Dia nantang, siapa yang mau duel? Siapa yang mau duel? Enggak ada yang maju subhanallah. Muncullah Abdullah bin Mubarak dari belakang, tapi dia pakai tutupan muka tadi. Abdullah bin Mubarak ini badannya tidak besar, kecil. Maju, lawan orang tersebut. Terjadi duel yang sangat luar biasa hebat. Dengan beberapa gerakan saja berhasil dikalahkan dan terbunuh orang kafir ini. Yang tadinya karena kuatnya ototnya, sampai mungkin kalau ditebas dengan tebasan orang yang kekuatannya tidak banyak, maka tidak sobek kulitnya orang ini karena kekarnya. Seperti binaragawan kalau kita gitu. Tapi subhanallah Abdullah bin Mubarak bisa membunuhnya. Waktu dia mati, orang-orang pada bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat umat Islam semangat lagi. Abdullah bin Mubarak jalan di pinggir pasukan, pergi ke belakang. Enggak pamer-pamer depan orang, angkat pedang, enggak, ke belakang. Orang Islam karena sibuk menghadapi musuh, tidak ada lagi yang lihat dia. Rupanya ada satu orang mengikuti dia dari belakang. Dia bilang, demi Allah saya mau tahu siapa orang ini. Lalu dikejarlah dari belakang, diam-diam orang itu, Abdullah bin Mubarak lagi di belakang sekali, dia lewat dari belakang kuda, dia loncat, ditarik cadarnya, imamahnya, kelihatan mukanya. Pada saat itu Abdullah bin Mubarak marah, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ternyata kau hai Abdullah. Ya. Kata dia, iya, tutupi aibku ini, kata Abdullah bin Mubarak. Dia menganggap kalau orang tahu, aib bagi dia. Perhatikan teman-teman dan bedakan dengan keadaan sebagian orang di antara kita. Baru nyumbang sedikit masjid, baru nyumbang sedikit untuk anak yatim, sudah satu negeri tahu. Ya. Bahkan subhanallah di era kita sekarang medsos tidak bisa kalau tidak diekspos. Ekspos sana sini. Mau pergi taklim saja sudah tulis pergi taklim. Pulang taklim. Sholat malam, pamer sama orang. Ya. Bedanya ikhlas dengan riya teman-teman, sebagian kata ulama ya, sebagian perbedaan dasar. Kalau ikhlas itu tidak akan bicara kecuali ada pertanyaan. Misal kita mau ke masjid, orang tanya, mau kemana pak? Mau ke masjid. Kita nggak mungkin juga diam. Kalau kita bilang nanti kalau saya jawab riya nih, akhirnya orang jadi curiga. Kalau ditanya jawab,
Itu ikhlas. Ditanya saja. Kalau riya tidak ditanya, dia yang menceritakan, dia yang bertanya. Kau puasa enggak? Puasa enggak? Saya puasa. Enggak ada yang nanya. Riya. Gitu kan? Ikhlas ini Allah perintahkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dalam setiap keadaan, harus adil. Dan katakan juga, luruskan wajah kalian di setiap solat dan berdoalah pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya. Hati-hati di poin ini teman-teman. Saya tutup dengan ini, silakan solat habis ini, karena ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, akan orang, aku diperlihatkan 3 orang yang pertama masuk neraka. 3 orang pertama masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ini mati syahid teman-teman, bukan hal yang ringan, berat. Ya, kalau kita laki-laki ini, fahami kita harus ke medan jihad, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, bisa tangannya terputus, bisa matanya tercongkel, bisa disiksa, bisa segala macam. Iya kalau langsung mati, kalau enggak sulit untuk mendapatkan itu, dan itu pun harus ikhlas, kalau enggak jadi masalah. Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar ke api neraka bukan orang kafir, orang yang mati syahid. Lalu Nabi SAW jelaskan, Allah datangkan dia, kemudian Allah perlihatkan kepadanya segala macam nikmat, dari badannya yang kekar, sifat keberaniannya, keterampilan perangnya, biaya yang dia keluarkan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan dia kenal nikmat-nikmat itu semua. Lalu Allah tanya, apa kau gunakan? Di mana kau gunakan ini semua? Keberanianmu, kekuatan ototmu, keterampilan perangmu, hartamu, di mana? Di mana ya Allah? Enggak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu aku lakukan karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Di hari kiamat gak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah di tanah, lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang riya ini hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha, oh kamu dermawan. Ini sepanjang lidah. Pujian orang gak membuat perut kita kenyang, gak membuat wajah kita tambah tampan, gak membuat harta kita bertambah, gak ada manfaatnya, gak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan 2-3 kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi SAW, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah diucapkan, sudah dapat. Oh itu perang panglima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Kemudian Allah datangkan dia, diperlihatkanlah. Pada saat pertama dia nuntut ilmu, kemudian pada saat pertama dia mengajar, pertama dia hafal surah Al-Quran sampai dia jadi hafid Quran. Lalu Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan ilmumu dan Al-Quranmu ini? Ya Allah, tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu kecuali aku lakukan, dan tidak ada kesempatan baca Quran kalau aku baca di siang hari dan malam hari karenamu ya Allah. Kata Allah, kau dusta. Kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, ulama. Dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan qari, pembaca Al-Quran, gitu kan? Dan sudah diucapkan, tapi kau dusta, maka diseret wajahnya, dilempar ke api neraka. Bayangkan hafid Quran dan dai. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, harta yang melimpah, segala macam jenis harta ada sama dia, semua jenis bisnis dikuasai sama dia, sampai kaya raya, dan dia sibuk berinfak. Allah perlihatkan di hari kiamat, dia tonton semuanya. Dia kenal nikmat itu. Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan harta ini? Ya Allah, aku tidak melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak kecuali aku berinfak di jalanmu karena kamu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan jawad, dermawan, dan sudah diucapkan.
lalu kemudian diseret wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Ya, sudah masuk waktu ya. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Subhanallah teman-teman, kita lihat bagaimana orang-orang yang riya tidak diterima amalnya. Rahasiakan, tahu dan yakin Allah maha lihat, sifat Allah al-basir. Malaikat di kiri kanan mencatat, tidak pernah istirahat, tidak pernah capek, dan semua tercatat dilihatkan pada hari kiamat. Sampai orang kafir, Allah katakan dalam Al-Quran akan mengatakan hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku amal hari kiamat. Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa kata sebagian ulama tafsir? Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-10, yang ke-100, yang ke-1 juta, sampai kita meninggal, semuanya terlihat. Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan, jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca. Bukan begitu. Kalau di zaman sekarang, kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup umurnya di atas 25-30 tahun lah pasti sudah tahu itu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu tidak ada handphone. Kita masih pakai telepon rumah. Kita nggak pernah berpikir handphone seperti sekarang sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau ada di handphone. Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia dengan pakai video call sekarang. Luar biasa. Kita bisa simpan semua data, bisa transfer uang, bisa segala macam dari sini. Maka teman-teman sekalian, kita harus pahami fasilitas yang Allah SWT berikan semua ini untuk digunakan di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada kemaksiatan. Dan bagaimana kita menunggangi semua ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kita break dulu, insyaallah sebentar kita lanjutkan setelah salat Isya atau ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang dahsyatnya doa, dan kita sudah masuk tadi ke syarat yang pertama diterimanya doa adalah ikhlas. Bahkan ikhlas ini adalah syarat diterimanya semua ibadah. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Ahli Sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kita sudah sebutkan tadi kiat-kiatnya ya. Dan orang yang suka menyembunyikan amal solehnya tidak ada yang tahu kecuali memang yang kelihatan oleh orang umumnya, seperti tadi sholat berjamaah, jihad, cari nafkah, haji dan umrah. Kalau dia dilihat orang ya sudah, atau ditanya oleh orang dan kita terpaksa harus jawab. Tapi kalau tidak, dia tidak menyampaikan, maka orang yang ikhlas ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat suka dan cinta kepada hambanya yang taqi, suka sekali patuh, takwa kepada Allah. Kemudian ghani, kaya dan suka berinfak. Lalu khafi, suka merahasiakan amalnya. Yang kedua syarat diterimanya amal teman-teman, mulailah doa anda atau doa antum dengan tahmid dan salawat. Yang paling sederhana adalah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu yang paling sederhana. Tapi makin panjang antum memuji Allah, maka makin bagus. Puji Allah Subhanahu wa taala. Misal kita salat di malam hari, lagi sujud di salat tahajud. Wahai zat yang aku yakini sebagai penciptaku, pencipta langit, pencipta bumi, zat yang telah mengizinkan dahiku sujud di tempat sujud ini, yang mengizinkan lidahku mengucapkan kata-kata ini, yang telah menundukkan hatiku untuk bisa khusyuk dan memohon kepadanya. Muji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bacakan salat kepada Nabi SAW, dan aku mengucapkan salam hormat kepada nabimu, utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau perintahkan. Baru kita masuk ke doa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kullu amrin la yubda bismillahi fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat. Apalagi doa. Juga tentang salawat, kata Nabi SAW, semua doa dalam hadis riwayat Abu Daud, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku akan tertolak atau tertahan. Pernah ada sahabat masuk masjid, kemudian dia tiba-tiba mengatakan, Allahumma gfirli. Maka Nabi SAW mengatakan, ista'jala hadha.
orang ini tergesa-gesa sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru dia sampaikan hajatnya. Maka ini syarat. Kecuali kata ulama, memang dasarnya doa itu sudah ditentukan tempatnya, jenisnya, waktunya. Misal doa ruku, doa sujud, ya, doa i'tidal, doa sebelum salam, doa mau makan, doa masuk kamar mandi. Ini biar tidak dimulai dengan tahmid dan salawat, tidak masalah. Tapi kalau doa permohonan, kita mohon sesuatu pada Allah, maka dimulai dengan tahmid dan salawat. Yang ketiga teman-teman, syaratnya adalah khauf dan tamak. Harus diikuti dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tamak dengan rahmat Allah. Allah sebutkan itu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan jangan kau membuat kerusakan di muka bumi dari dosa ke dosa, mengajak orang lain juga terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Sesudah Allah memperbaikinya, Allah sudah turunkan peraturan-peraturan mana boleh mana tidak boleh. Dan berdoalah kepadanya, kepada Allah dengan rasa takut. Maksudnya takut akan azabnya kalau kita berlindung dari api neraka, takut kalau Allah Subhanahu wa taala belum ijabah, ya, sehingga dia lebih memperbanyak doanya. Dan penuh harapan, keyakinan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Dan ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau kita tamak dengan rahmat Allah itu perintah agama, sunnah Nabi SAW. Sehat minta supaya ditambah sehatkan. Ada harta minta supaya dilipat gandakan hartanya, keturunannya, segala macam hal. Tamak dengan rahmat Allah ini adalah puncak daripada ibadah itu. Bahkan teman-teman sekalian, puncak pahala yang kita dapatkan dari sebuah ibadah kalau kita mengejar janji Allah di situ. Misal kalau teman-teman bilang, bisa enggak Ustaz, saya sholat malam tahajud dengan niat doa saya diijabah. Loh, memang itu targetnya. Kalau kita bangun sholat malam tahajud dengan menginginkan agar doa kita diijabah, justru puncak pahala di situ. Boleh enggak saya sedekah supaya saya jadi orang kaya? Memang begitu janjinya. Memang itu targetnya. Kata Nabi SAW, "Manaqasa malu min sadaqah." Tidak berkurang harta hamba karena sedekah, dia akan bertambah, gitu kan? Apa saja yang kita lakukan? Boleh enggak saya bakti sama orang tua supaya Allah juga kasih anak saya berbakti? Memang begitu sabda Nabi SAW. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian agar anak-anak kalian berbakti pada kalian. Dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan Asmaul Husna, syaratnya. Dan yang paling bagus kalau kita mengikuti iramahnya. Maksudnya gini, misalnya kita bilang ya Ghafur ikfirli, wahai zat yang maha pengampun ampunilah aku. Ya Tawwab tub alayya, wahai zat yang menerima taubat terimalah taubatku. Ya Razzaq urzukni, wahai zat yang maha pemberi rezeki berikan aku rezeki. Ya Rahman irhamni, wahai zat yang maha pengasih kasihanilah aku. Jadi seperti itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna. Allah bilang fad'uuhu biha. Al-ayah, hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Asmaul Husna juga boleh maksudnya menyebutkan semua nama-nama Allah. Misalnya kita mengatakan wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, seperti Nabi SAW bilang wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menjalankan awan, yang menurunkan hujan, yang mengalahkan pasukan azab, itu kan. Maka semua ini boleh diucapkan selama puji-pujian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima, makanan, minuman dan pakaian halal. Selama di badan kita ada sesuatu yang haram, tidak diijabah doanya. Ini syarat, ya. Jadi saya kasih contoh gini syarat teman-teman. Kalau misal kita mau kuliah di satu kampus, dibuka pendaftaran. Ini pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari misalnya. Pendaftaran dibuka. Syaratnya bawa ijazah terakhir, bawa akta lahir, bawa foto pribadi, bawa begini dan begitu. Ada orang kadang-kadang mengkhayal, dia lewat kampus itu dia mengatakan saya mau kuliah di sini, tapi nggak pernah penuhi syaratnya, nggak ada gunanya. Walaupun dia sebut-sebut nama kampus itu, walaupun dia setiap hari lewat situ, nggak ada gunanya. Maka begitu juga doa, percuma aja angkat tangan kalau tidak penuhi syaratnya.
nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syarat yang sangat mutlak yang kelima ini. Dalam hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang badannya kurus, kumuh penampilannya, bajunya kotor, nggak ada alas kakinya, memohon kepada Allah, tetapi bagaimana Allah menerima darinya sementara makanan, minuman juga pakaiannya haram. Kata ulama, ini bisa bersumber dari dua. Bisa dia sendiri yang sengaja mendatangkan makanan, minuman haram dan pakaian haram, maka ini mutlak akan diterima doanya. Bisa juga masuk dalamnya adalah orang yang mengkonsumsi dari sesuatu yang haram. Misal kita dikasih makan oleh tetangga atau teman, tapi dari uang haram, dari uang pelacuran, dari uang riba, dari uang korupsi, sama juga. Ya. Walaupun dalam Islam hukumnya hukum zahir ya. Hukum zahir gini maksudnya, kalau ada orang kasih makanan ke kita, kita nggak usah tanya ini makananmu halal atau tidak. Tugas kita ya terima, bismillah. Tapi kalau kita tahu dia kerja haram, tidak boleh kita terima. Kalau kita terima bisa berpengaruh pada doa tidak diijabah. Makanya harus hati-hati dengan masalah ini. Dan dalilnya jelas ya. Tentang masalah, tadi Nabi SAW mengatakan, seseorang tidak akan diterima doanya, walaupun dia dalam kondisi susah, kurus badannya, kumuh bajunya, tidak punya alas kaki, karena makanan, minuman dan pakaiannya haram. Yang keenam, tidak meminta yang haram. Tidak boleh dia berdoa sesuatu yang haram. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, sempurna dan tidak terima kecuali yang bersih, suci dan sempurna. Tidak akan minta yang haram, tidak akan menerima yang haram. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, hadis sahih. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya selalu tutur katanya bagus, permintaannya bagus. Ya. Dan apapun yang haram dan mustahil dia tidak minta. Seperti misalnya orang minta, ya Allah hilangkan malam, nggak mungkin. Malam sudah sunnatullah, gitu kan? Atau dia bilang berdoa apa? Minta misalnya ya Allah hilangkan bintang-bintang, ya. Atau ya Allah hilangkan kaum wanita, nggak mungkin. Karena sesuatu yang sudah Allah catatkan sunnatullah. Tidak boleh minta haram, tidak boleh juga minta sesuatu yang mustahil, ya. Kalau yang haram misalnya dia minta uang sama Allah, minta rezeki tapi dia untuk mabuk, untuk zina, ya. Itu enggak akan diijabah sama Allah. Kalaupun ada sesuatu yang sampai ke dia, maka sesuatu itu adalah karena tercatat sebagai rezekinya saja, tapi permintaannya tidak diijabah. Yang ketujuh, yang berdoa muslim. Kalau orang muslim tidak diijabah kecuali dalam satu keadaan dia terzalimi. Kalau dia terzalimi diijabah sama Allah. Ya, tapi kalau tidak terzalimi, tidak ada orang kafir diterima doanya. Dalilnya hadis Bukhari. Pernah ada beberapa pendeta Yahudi melewati Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka mengatakan assalamu alaikum, bukan assalam. Mereka mau mengelabui, dia pikir Nabi enggak dengar, orang-orang Yahudi ini. Assalam artinya keselamatan, assam artinya kematian. Maka Aisyah marah radhiyallahu anha mengatakan assalamu alaikum wa la'nah, semoga kematian buat kalian dan laknat Allah. Maka Nabi SAW sempat menjawab orang Yahudi mengatakan wa'alaikum, dan untuk kalian maknanya. Maka Aisyah, Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah tenanglah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa jawabanku? Aku sudah jawab. Dan ketahui wahai Aisyah, ini saksi bahasan kita, doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, dan doa mereka kepada Allah untuk kita enggak diijabah. Enggak bisa diijabah doa mereka kecuali tadi saya bilang mereka dalam keadaan terzalimi. Karena hadis Bukhari yang lain menjelaskan Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai dai. Lalu Nabi bilang, kau akan datangi ahli kitab, yang pertama kau panggil dakwai mereka adalah syahadat. Kalau mereka terima lalu solat, kalau mereka terima baru zakat, kalau mereka terima baru Ramadan, puasa Ramadan, kalau mereka terima haji. Dan hati-hatilah hai Mu'adz, kata Nabi SAW, menyentuh harta mereka kalau bukan hakmu, karena orang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Jadi Nabi SAW sudah menasihati Mu'adz untuk mendatangi orang-orang kafir ahli kitab, tapi Nabi ingatkan, hati-hati jangan sentuh harta mereka, walaupun kau muslim, kau dai, mereka ahli kitab tidak boleh kau tipu, karena doa orang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, syaratnya tidak boleh tergesa-gesa.
Di sini tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat doa. Ada orang berdoa teman-teman seperti orang kumur-kumur saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak tahu apa yang dibilang. Ya akhi dan ukhti baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Pelan-pelan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pelan-pelan. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa enggak tahu apa yang diucapin. Seperti orang kumur-kumur. Tergesa-gesa. Juga masuk dalamnya selain tergesa-gesa ucapan lisan, juga tergesa-gesa minta ijabah dari Allah. Seperti menghardik Allah. Enggak boleh ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti Allah terima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya lalu dia tinggalkan doa. Kata ulama begini memahaminya. Setiap kali kita sudah ucapkan ikhwas sekalian, rahiman rahimakumullah, kita bilang ya Allah misalnya, bahasa Arabnya Allahumma, atau kita bilang Rabbi, wahai penciptaku. Maka pada saat itu juga Allah sudah siapkan garis finish ijabahnya. Mungkin sejam berdoa, mungkin 2 kali berdoa, mungkin seminggu berdoa, mungkin sebulan berdoa, tapi sudah ada ijabahnya. Tinggal kita melalui proses itu enggak. Ada orang buru-buru, mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa tapi dia berhenti. Lalu sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim punya sebuah statement yang menarik dalam masalah doa. Beliau mengatakan, kalau seandainya setiap muslim memahami dengan benar bahwasanya kalau dia belum melihat ijabah dari Tuhannya Allah, maka dia menjadikan dirinya seperti anak kecil yang belum diberikan oleh orang tuanya permintaannya. Bagi teman-teman yang sudah berumah tangga punya anak kecil, biasa anak kita kalau minta mainan, minta makanan, dia nggak akan minta sekali kalau kita tolak. Minta makanan, minta coklat, minta es krim, udah nggak, nanti aja. Nangis, minta, ngerengek sampai kita kasih. Kadang-kadang sudah nggak enak kuping dengar karena nangis terus. Kata Ibnu Qayyim, semestinya orang menggunakan cara itu kepada Tuhannya, makin menangis, makin merengek, Allah pasti akan kasih. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi, dalam masalah tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Tenang dan yakin Allah SWT akan berikan kepada dia. Yang ke-9, berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan diijabah. Tidak boleh ragu. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada dengan penuh keyakinan, karena sungguhnya Tuhan kalian tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah tahu, ya. Dan Allah juga sudah menentukan waktu penerimaannya. Tinggal kita, tugas kita berikhtiar saja. Lakukan saja. Jangan berhenti sampai ada uzur syar'i untuk berhenti. Meninggalnya seseorang, tadi yang dia minta dinikahi ternyata sudah menikah jadi istri orang lain misalnya, atau apalah ya, dia minta sesuatu yang mustahil, ya, minta malam dihilangkan apa, itu enggak mungkin. Selama itu tidak ada, minta saja kepada Allah SWT dan harus yakin Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Yang ke-10, maksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa. Tadi saya bilang 9, ini 10 rupanya. Kalau tempat diterimanya doa, sebagian ulama menukil di Masyaril Haram. Kalau orang lagi haji di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, gitu kan. Karena Nabi SAW di Arafah itu dalam hadis Bukhari dikatakan berdoa kepada Allah dari lepas asar, mengangkat tangan beliau sampai putih ketiaknya kelihatan alaihissalatu wassalam, dan tidak menurunkan tangannya kecuali sudah terbenam matahari di waktu maghrib. Saking lamanya berdoa. Dan beliau mengatakan tidak ada hari di mana paling banyak Allah bebaskan hamba yang dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Disuruh memohon dan diijabah doa pada saat itu. Makanya dikatakan doa paling afdal adalah doa di Arafah. Begitu juga dengan Muzdalifah, Mina, tempat-tempat Masyaril Haram. Sebagian juga ulama menukil riwayat tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tentang multazam.
Multazam itu adalah dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Ya. Biasa teman-teman lihat ada banyak orang gelantungan di bawah pintu Ka'bah ya. Sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu gelantungan, tapi multazam ini menurut riwayat Ibnu Abbas adalah tempat mustajab doa. Ya, saya biasa kalau bimbing umrah, kalau lagi tahu sama jemaah saya ingatkan, ini multazam Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dia kita lewat dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, ini insya Allah tempat mustajab doa. Begitu juga pada saat minum air zam-zam. Karena Nabi SAW mengatakan zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya. Teman-teman kalau di sini misalnya susah mendapatkan zam-zam dan ada zam-zam yang kebetulan dibawa dari tanah suci, maka boleh dicampur dengan air lain. Tidak harus semua zam-zam dipakai. Sebagian ulama mengatakan kalau zam-zam itu sulit di satu wilayah, mereka boleh mengambil tetesan-tetesan zam-zam ditaruh di gelas-gelas tehnya, di gelas susunya, di campuran kopinya, sudah menjadi zam-zam juga itu. Otomatis karena ada campuran zam-zamnya. Dan kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku minum zam-zam dengan niat 3 hal. Aku minta agar panahanku tidak pernah meleset. Dan Imam Syafi'i suka sekali berburu. Beliau bilang setelah minum zam-zam berdoa, tidak pernah panahanku meleset. Yang kedua, aku minta agar menjadi ulamanya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga adalah, aku minta dengan minum zam-zam supaya masuk ke dalam surga. Ini jelas mustajab doa. Yang lagi umrah, ya, lagi pergi ke Madinah dan Mekah, usahakan jangan minum kecuali zam-zam saja, semaksimal mungkin. Bawa botol-botol, diisi, bawa ke kamar hotel, diminum. Ya. Sementara waktu cukup banyak yang mustajab doa. Yang paling masyhur adalah sepertiga malam. Ya, yang hadis Bukhari yang masyhur, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Riwayat Imam Ahmad adalah turun ke tempat yang paling dasar dari bumi. Kemudian bertanya kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku berikan, adakah yang punya hajat aku penuhi, adakah yang bertobat aku terima. Dan sepertiga malam ini teman-teman cara hitungnya adalah mulai maghrib sampai subuh itu sudah dihitung malam. Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 sore, subuh jam 5, berarti totalnya 11 jam. Dibagi 3 lah itu. Maka itu namanya sepertiga malam. Jadi kalau misalnya kita hitung 11 jam misalnya dibagi 3 kurang lebih 3 jam setengah, anggaplah 4 jam. Berarti kalau subuh jam 5 itu jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Itulah waktu mustajab doa. Pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hajat tapi belum saya dapatkan. Kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, apa kau lupa pesanku? Kata dia, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sepertiga malam, bangun, minta kepada Allah SWT. Yang kedua pada saat sujud, ya terutama di sholat sunnah, karena sholat wajib ada bacaan khususnya. Di sholat sunnah ini umumnya ulama membolehkan. Ya kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat seseorang sedang sujud. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mekah, beliau dikenal dengan julukan Sajjad, suka sekali sujud. Ya. Dan beliau tidak pernah angkat kepalanya dari tempat sujud kecuali hajatnya sudah dia rasakan dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga sebelum salam terakhir kalau dalam solat, ada kurang lebih 23 macam doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, kalau teman-teman sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum, usahakan dihafal. Ada 23 macam doa dan itu sudah saya bedah di YouTube dari buku kecil Hisnul Muslim bahasa Arabnya, kumpulan doa Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Indonesia itu. Ada 132 doa, di antaranya doa-doa sebelum salam ada 23 doa. Ada doa-doa yang mulia banyak sekali di situ yang sangat bagus yang semestinya kita baca. Kalau sholat sunnah boleh kita sampaikan hajat kita karena Nabi SAW setelah mengajarkan 23 doa. Setelah mengajarkan 23 doa ini kepada para sahabat, beliau mengatakan falyad'u ma yasha. Setelah itu boleh berdoa apa saja. Jadi termasuk tempat mustajab adalah sebelum salam. Kemudian yang keempat berpuasa. Ya, kita punya waktu berpuasa Senin dan Kamis, ini mulia sekali. Maka usahakan puasa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak puasa ini. Usahakan puasa teman-teman. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan cuma bilang itu puasa sunnah. Sunnah pun dianjurkan untuk dikerjakan. Dan sunnah fungsinya itu untuk menambal kekurangan amal wajib. Karena kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik maka beruntunglah dia, kalau rusak maka rugilah dia.
Dan kalau seandainya ada solat wajibnya yang kurang, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu tentang keadaan hambanya. Dia mengatakan, coba lihat solat-solat sunnah hambaku ini. Kalau ada, dilengkapkanlah solat wajibnya. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang lain. Seperti puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah, zakat dibantu dengan sedekah, haji dibantu dengan umroh. Maka manfaatnya besar ibadah sunnah itu. Nah, pada saat puasa doa mustajab dari mulai sahur sampai menjelang buka puasa. Ada juga hadis yang menyebutkan pada saat menjelang berbuka puasa. Begitu juga dengan puasa yang lebih 3 hari setiap bulan. Hari-hari puasa banyak ya. Selain Ramadan, karena Ramadan sudah pasti kewajiban, tapi kita bicara sunnahnya. Yang kelima adalah musafir. Semua musafir diijabah doanya. Ya, selama safarnya bukan pada kemaksiatan, bukan karena mau menipu orang, bukan karena mau berzina, maka biidznillah akan diijabah doanya. Berdoa ikhwas sekalian, lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di pesawat, lagi di kapal, safar, berdoa, angkat tangan sebentar, 5 menit, 10 menit berdoa, mustajab doa. Kata Nabi SAW, orang yang puasa dan musafir tidak akan ditolak doanya. Begitu juga selanjutnya pada saat hujan sedang turun. Alhamdulillah kita di Indonesia ini ada musim hujan. Di Timur Tengah jarang sekali hujan. Kami waktu di Madinah dulu, kadang-kadang lewat 2 tahun tidak hujan. Ya, nggak ada hujan sama sekali. Kalau hujan sedikit orang pada keluar semuanya. Kita sampai 2-3 bulan, 4 bulan hujan. Dan setiap turun hujan itu waktu mustajab. Karena pada saat turun hujan di Madinah, Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah, rahmat Tuhan kan lagi turun dari langit, berdoalah. Disuruh berdoa para sahabat. Maka berdoa itu waktu mustajab. Kemudian juga pada saat perang sedang terjadi, berkecamuk, kalau kita di kancah jihad, ini juga mustajab. Kata Nabi SAW, Allah tidak menolak doa yang diucapkan atau disampaikan atau dipanjatkan pada saat perang lagi berkecamuk. Juga antara azan dan iqamah. Nah, ini banyak masjid kita di Indonesia kadang-kadang, kecuali kalau kayak tadi mungkinnya karena kita mengejar ta'lim. Tapi kalau lagi waktu lowong, tidak ada kegiatan apa-apa teman-teman sekalian, antara azan iqamah dikasihkan waktu yang cukup. 5 menit saja itu masih pendek sebenarnya. Tapi banyak masjid kadang-kadang pendek sekali, gitu kan. Maka kalau di Masjid Haram Mekah, Nabawi biasanya 20-25 menit ya. Kecuali memang darurat sekali, orang-orang itu semua sibuk dengan kantor kerja. Kalau tidak, ini waktu mustajab. Kita masuk masjid bisa sholat qabliyah, bisa berdoa, ini tetap diijabah sama Allah SWT. Dan kita punya 1 hari 5 waktu sholat, berarti kita punya 5 waktu mustajab, diterima sama Allah. Kemudian juga doa orang tua untuk anak. Ya. Saya sarankan bapak-bapak di sini dan ibu-ibu yang hadir selalu jaga lisannya dari anak-anaknya. Jangan suka bilang kau nakal nak. Ya. Ini bisa jadi doa. Kau bodoh bisa jadi doa. Kamu ini seperti orang gila bisa jadi doa. Atau bertengkar suami istri lalu mengatakan saya nyesal nikah sama kamu. Bisa jadi penyesalan benar. Atau lihat dirinya di kaca. Kenapa saya jelek ya? Dia hina dirinya sendiri. Ini enggak boleh teman-teman sekalian. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dari kalian memohon yang buruk untuk dirinya, keluarganya, hartanya, sehingga malaikat lewat dan mengaminkan, maka terjadilah itu. Makanya di antara hal yang harus kita ucapkan teman-teman, jadikan bagian dari doa kita, ya Allah aku beristighfar kepadamu atas seluruh kalimat yang pernah aku ucapkan buruk, baik buat diriku, hartaku ataupun keluargaku. Bisa saja renggangnya suami istri karena kalimat mereka berdua. Bisa saja nakalnya anak karena ucapannya orang tua. Kata Nabi SAW, termasuk doa tidak ditolak adalah doa orang tua buat anak. Lebih baik kita bilang teman-teman, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga Allah sembuhkan, semoga kau sehat, dan seterusnya. Termasuk juga yang selanjutnya doa anak untuk orang tua, anak soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Begitu juga setiap muslim terhadap muslim yang lain. Tapi dalam hadis dikatakan ala zahril ghaib, enggak ketemu. Lagi enggak ketemu. Misalnya kita doakan teman kita diam-diam antara azan iqamah, kita mengatakan ya Allah sembuhkan dia, mudahkan jodohnya, ya Allah begini dan begitu. Dia enggak tahu kita doakan. Kata Nabi SAW, doa muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak dilihat ya, oleh temannya, itu diterima oleh Allah. Dan ingat teman-teman, setiap kali kita doakan seseorang, kecuali orang itu berbuat zalim. Tapi kalau tidak, apalagi kita cuma hasut saja, iri, maka jangan doakan keburukan. Karena kata Nabi SAW, siapapun yang mengucapkan kalimat doa
maka di atas kepalanya malaikat Allah kirim dan mengatakan wala kamithluhu wala kamithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau saya bilang teman-teman, kalau ada orang kaya, apa yang harus lakukan Ustaz? Doakan, bilang ya Allah tambahkan kekayaan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita itu. Karena malaikat atas kepala kita mengatakan kau akan dapat yang sama. Orang sehat, ya Allah tambah kesehatannya, ya Allah berkahi. Kami sudah biasa dengar dari teman-teman di Saudi selama kami tinggal di Madinah. Subhanallah, kalau kita ketemu misalnya masuk ke dalam satu rumah, rumahnya besar misalnya. Maka kalau ketemu, Masya Allah, rumahmu bagus. Kalimat Masya Allah selalu ada. Semoga Allah berkahi buat kamu, semoga Allah tambahkan rezekimu. Padahal orang itu sudah kaya. Karena dia tahu dia sedang doakan diri dia. Ada orang pintar, ya Allah tambah kepintarannya. Kita doakan diri kita dan doa malaikat kita pasti dijabah sama Allah. Maka hindari semua kalimat buruk. Kita bilang ya Allah matikan dia. Seperti kita doakan diri kita supaya dimatikan juga, gitu kan? Nah, enggak boleh. Kecuali dalam keadaan kita terzalimi, itu baru iya. Kita punya hak untuk mendoakan dia kan? Tetapi ini pun ada solusi. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita punya dua opsi untuk berdoa. Opsi pertama kita bilang ya Allah puntungkan kakinya, butakan matanya, apalah orang biasa jengkel, doain macam-macam. Boleh, boleh. Tetapi ini hanya sekedar doa dendam saja. Allah ijabah, orang itu tabrakan kakinya patah, selesai. Dia nggak dapat apa-apa. Opsi yang kedua ini lebih baik. Kita bilang ya Allah berikan dia hidayah, tegakkan argumentasi padanya supaya dia sadar tentang kesalahannya. Maka kalau dia dapat hidayah dari doa kita, selama dia baik kita panen pahala. Juga kalau kita punya hak dengan dia, dia pasti akan kembalikan. Maka itu lebih baik. Begitu juga teman-teman, akhir waktu di hari Jumat. Ini juga waktu mustajab doa. Ya. Akhir waktu di hari Jumat maksudnya akhir waktu asar. Tapi yang jelas ada dua riwayat yang masyhur. Yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, di hari Jumat ada waktu mustajab. Enggak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah. Dan itu terjadi pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdoa, karena itu waktu mustajab. Yang kedua riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW tidak ada seorang muslim berdoa di hari Jumat kecuali diijabah. Dan itu berlaku di 12 waktu, maksudnya 12 jam kalau kita sekarang, dari subuh sampai terbenam matahari. Kata Nabi SAW, dan kejar perbanyak doa ya, habis asar sampai terbenam matahari. Ya, artinya dua ini dianjurkan sekali untuk seseorang itu berdoa pada saat itu.